Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Putri Saleha dengan NPM 1950475. Di sini saya akan membacakan mengenai analisis jurnal artikel dari mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi. Baik, di sini ada untuk jurnal yang pertama yang berjudul Out of School Learning Levels, Prior Achievement and Gender Difference in Secondary School Students Motivation, atau yang artinya tingkat prestasi belajar di luar sekolah sebelumnya dan perbedaan gender dalam motivasi siswa sekolah menengah, yang diterbitkan oleh Elsevier pada tahun 2022. Untuk penulisnya itu ada Linda Schurmany dan Claudia Quasher-Pohl. Nah, selanjutnya ada pendahuluan, di mana motivasi melibatkan semua proses internal yang memberi energi dan mengarahkan perilaku. Namun, motivasi siswa untuk sekolah umumnya menurun selama bertahun-tahun. Pembelajaran di luar sekolah harus mendukung motivasi yang ditentukan sendiri. Namun, jenis kelamin dan pengetahuan sebelumnya mungkin mempengaruhi motivasi siswa dalam pengaturan pembelajaran di luar sekolah. Pengetahuan sebelumnya mempengaruhi motivasi. Anak perempuan umumnya lebih termotivasi untuk biologi daripada anak laki-laki. Selanjutnya ada tujuan di mana penelitian ini bertujuan untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pembelajaran di luar sekolah memotivasi individu yang berbeda. Selanjutnya di sini ada metode di mana memberikan kuesioner laporan diri siswa di 3 titik tepat waktu, sekali selama 2 pelajaran biologi reguler. Nah, masing-masing dan sekali selama kunjungan ke stasiun biologi ekologi. Yang dipilih pengaturan pembelajaran di luar sekolah dalam penelitian ini. Selanjutnya ada hasil di mana kami menemukan efek utama dan interaksi kompleks dari pengaturan pembelajaran dan gender pada motivasi. Perbedaan motivasi intrinsik laki-laki berprestasi lebih tinggi dan lebih rendah diratakan dalam pembelajaran di luar sekolah pengaturan. Untuk implikasi teoritis dan praktis dibahas dalam terang teori penemuan nasib sendiri. Selanjutnya ada kelemahannya di mana berfokus pada deskripsi yang berbeda dari motivasi intrinsik dalam sampel kami. Kami tidak memasukkan ukuran kebutuhan akan keterkaitannya. Selanjutnya ada kelebihan di mana pembelajaran di luar sekolah dapat mendukung jenis motivasi yang ditentukan sendiri oleh siswa sekolah menengah. Ini adalah kekuatan dari penelitian ini bahwa kami tidak hanya menganggap regulasi motivasi perilaku yang berbeda, tetapi juga prediktor motivasi intrinsik tentang gender dan pencapaian sebelumnya. Karena motivasi yang ditentukan sendiri dengan motivasi intrinsik sebagai proti prototipenya paling bermanfaat untuk belajar dan sering fokus dalam pengaturan pembelajaran di luar sekolah. Selanjutnya, artikel yang kedua, yang berjudul How Student Conception of Learning Science are Related to Their Motivational Belief and Self-Regulation, atau yang artinya itu bagaimana konsep si siswa tentang pembelajaran sains terkait dengan keyakinan motivasi dan pengaturan diri mereka. Dipublis oleh Elsevier pada tahun 2021 dan penulisnya itu ada Asghar Soltani dan Ghasem Askarizadeh. Nah, di sini ada pendahuluan di mana konsep belajar sains ini digambarkan sebagai keyakinan epistemologis yang mewakili siswa keyakinan tentang sains sekolah dan pembelajaran sains pada umumnya. Studi sebelumnya itu tidak secara bersamaan memperhitungkan peran konsepsi belajar siswa tingkat rendah dan tinggi sains dalam motivasi dan pengaturan diri mereka. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuannya itu adalah untuk mengetahui hubungan antara konsepsi ini. Nah, motivasi, keyakinan, dan pengaturan diri menggunakan prosedur analisis model persamaan struktural atau SEM.
Selanjutnya ada metode di mana Conceptions of Learning Science Questionnaire atau COLS dan Student Adaptive Learning Engagement in Science atau SALES. Selanjutnya ada hasil, di mana hasil mengungkapkan bahwa pemahaman dan melihat dengan cara baru dan peningkatan pengetahuan adalah prediktor yang paling berpengaruh dari variabel motivasi siswa dan regulasi diri. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek peningkatan pengetahuan dan pemahaman dan melihat dalam baru cara pada nilai tugas dan efikasi diri sepenuhnya dimediasi oleh orientasi tujuan pembelajaran. Temuan mendukung teori bahwa pengalaman belajar siswa di masa lalu dalam sains, yaitu konsepsi pembelajaran sains, mempengaruhi keyakinan motivasi dan pengaturan diri mereka. Hasilnya memberikan implikasi penting untuk pengajaran dan pembelajaran sains dan menawarkan saran penelitian lebih lanjut untuk masa depan studi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihannya yaitu penelitian ini menentukan hubungan struktural antara konsepsi pembelajaran sains, keyakinan motivasi, dan regulasi diri. Dan untuk kekurangannya yaitu penulis menyadari data laporan diri sebagai batasan untuk penelitian. Selanjutnya karena penelitian ini unik, jadi harus hati-hati untuk menggeneralisasikan temuan ke konteks dan area lainnya. Nah, selanjutnya ada artikel yang ketiga yang judulnya itu Self-Efficiency and Motivation, Improving Biology Learning Outcome of Senior High School Student. Atau yang artinya itu efikasi diri dan motivasi meningkatkan pembelajaran biologi hasil siswa SMA. Untuk penerbitnya itu ada GPBI tahun 2018 dan penulisnya itu ada Fahmi Firmansyah, Ratna Komala, dan Rusdi. Nah, untuk pendahuluannya adalah belajar adalah suatu proses di mana seseorang mendapatkan pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan baru. Untuk melihat keberhasilan suatu proses pembelajaran diperlukan gambaran umum berupa penilaian pembelajaran. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Ada banyak hal yang menjadi faktor keberhasilan belajar siswa, di antaranya adalah efikasi diri dan motivasi. Efikasi diri dan motivasi akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan, di mana tujuannya itu untuk melihat pengaruh efikasi diri dan motivasi terhadap hasil belajar biologi. Nah, ada metodenya yaitu dengan survei. Survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif kasual dengan menggunakan analisis jalur yang melihat pengaruh efikasi diri terhadap motivasi, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar biologi, dan pengaruhnya efikasi diri terhadap hasil belajar melalui motivasi. Nah, untuk hasilnya, hasil dari penelitian ini tuh diperoleh koefisien jalur efikasi diri terhadap motivasi sebesar 0,596, untuk motivasi terhadap hasil belajar sebesar 0,600, dan efikasi diri terhadap hasil belajar melalui motivasi sebesar 0,358. Di mana dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh langsung efikasi diri terhadap motivasi. Nah, untuk kekurangannya yaitu kurangnya sampel yang digunakan. Selanjutnya itu kurangnya variabel kepribadian yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Selanjutnya itu ada kelebihan di mana penelitian ini tuh memiliki pengaruh langsung efikasi diri terhadap motivasi. Nah, pengaruh langsungnya dari motivasi terhadap hasil belajar biologi sendiri. Dan efek tidak langsung dari self-efficacy ini pada hasil pembelajaran biologinya melalui motivasi. Nah, untuk artikel selanjutnya, itu berjudul Joyful Learning Model, Improving Higher Order Thinking Skill and Student Learning Motivation at Senior High School, atau yang artinya itu model pembelajaran menyenangkan, meningkatkan ketertiban tinggi, keterampilan berpikir, dan motivasi belajar siswa di SMA. Nah, untuk penerbitnya itu ada Epic Series in Biological Science,
Pada tahun 2021 dengan penulisnya itu ada Siti Aradianti, ada Mahwar Qurbaniah, Nuri Dewi Muldayanti. Selanjutnya ada pendahuluan di mana keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan HOTS dan motivasi dalam belajar. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana mengetahui pengaruh pembelajaran yang menyenangkan model HOTS siswa dan memotivasi belajarnya. Selanjutnya itu ada metode ya, di mana ada metodenya itu dengan kuasi eksperimental ya, dalam penelitian ini tuh ada pretest, diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian prosesnya seperti yang dipraktikkan kepada siswa, ada eksperimen setelah mereka belajar. Nah, untuk hasilnya, hasil yang diperoleh dari pengujian menunjukkan bahwa model pembelajaran gembira dapat meningkatkan HOTS dan motivasi belajar siswa, baik yang ditunjukkan dengan nilai effect size HOTS diperoleh sebesar 0,31, yang termasuk dalam kategori sedang, dan hasil belajar siswa motivasi belajar dengan nilai effect size sebesar 1,15 yang dikategorikan sangat tinggi. Dengan demikian, pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan HOTS dan motivasi belajar di SMA. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu dalam penelitian ini, belajar dengan bantuan media pembelajaran dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar. Selanjutnya ada kekurangan, di mana di dalam jurnal tidak terdapat kesimpulan dan saran. Itu mempersulit apabila ada yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai tema yang serupa. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini tidak tercapai dan tidak memunculkan motivasi belajar siswa yang diharapkan oleh guru dalam setiap pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu ada artikel yang terakhir, yaitu ada Android-based Rusa atau ruang siswa learning media with API application to enhance learning motivation and outcome of animal material of grade 10 student of senior high school research and development, di mana media pembelajaran rusa atau ruang siswa yang berbasis Android dengan Amplify aplikasi peningkatan motivasi dan hasil belajar bahan hewan siswa kelas 10 SMA. Penelitian dan pengembangan diterbitkan oleh Josar pada 2019, mana penulisnya itu ada Sugeng Rianto, Dian Puspita, Marindasari Sofiana. Di sini ada pendahuluan di mana perubahan dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana informasi teknologi telah menjadi inti kehidupan manusia. Perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran biologi juga membutuhkan media untuk meningkatkan motivasi belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar ini adalah disebut motivasi. Nah, Sardiman pada tahun 2014 ini tuh menyatakan bahwa motivasi belajar adalah motivasi non-intelektual faktor psikis. Peran khasnya adalah menumbuhkan gairah, kebahagiaan, dan keinginan untuk belajar. Selanjutnya ada tujuan, yaitu adalah mengidentifikasi pengaruh rusa atau ruang siswa berbasis Android media pembelajaran dengan aplikasi Amplify, dan mengetahui validitas media untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi animalia. Nah, di sini tuh ada metode. Nah, untuk jenis penelitian ini, metodenya itu ada pre-test, post-test, group design with pre-eksperimental, di mana model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Burke and Gall. Nah, untuk hasilnya, berdasarkan uji hipotesis pengaruh rusa atau ruang siswa terhadap motivasi belajar siswa menggunakan uji T, dan pengaruh rusa terhadap hasil belajar menggunakan ANCOVA, penguji diperoleh nilai signifikasi rusa atau ruang siswa sebesar 0,0. Sejak
Verifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Nah, berdasarkan hasil uji validitas oleh ahli media, presentasi validitas tergolong 74,50% sebagai kriteria valid, ahli materi sebesar 77,03%, dengan kriteria valid, bahasa ahli sebesar 83,33% tergolong kriteria sangat valid. Nah, selain itu, data dari siswa menunjukkan presentase 89,14% tergolong kriteria valid, dan dari guru biologi sebesar 75,33% tergolong kriteria valid. Nah, oleh karena itu, jelas bahwa ada pengaruh penggunaan rusa atau ruang siswa ini terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Mengacunya pada hasil validitas. Ruang siswa ini tuh berlaku untuk digunakan. Nah, untuk kekurangannya yaitu penelitian ini dihentikan pada tahap 7. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan ke tahap ke-10 agar produknya itu dapat disebarluaskan. Selain itu, penelitian selanjutnya harus mencari dan menyiapkan objek penelitian dan mata pelajaran jauh-jauh hari. Jadi, pada saat uji lapangan itu, mereka dapat mengatur waktu yang lebih baik. Nah, untuk kelebihannya, itu penelitian ini mencontohkan validitas dan pengaruh positif media pembelajaran rusa atau ruang siswa terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada kegiatan pembelajaran biologi, khususnya pada materi yang dianggap sulit oleh siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.